pemimpin aliran ini yang pertama adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Damashiki. Kemudian dihukum mati oleh penguasa karena dianggap menganut paham yang salah. Pendapat-pendapat mereka adalah bahwa manusia sendirilah yang melakukan perbuatannya sendiri dan Tuhan tidak ada hubungan sama sekali dengan perbuatannya itu. 7. Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti menjauhkan diri. Aliran ini muncul sekitar tahun 1100 Hijriah. Mu'tazilah adalah golongan orang yang mengutamakan akal dan logika dalam menafsirkan sesuatu, atau bisa dibilang kaum rasionalis. Pendapat-pendapat mereka bahwa manusia sendirilah yang mampu menentukan takdirnya sendiri dan memiliki kekuatan untuk mewujudkan perbuatannya, yang baik maupun yang jahat. Di Indonesia, jaringan Islam liberal atau JIL mungkin bisa dikatakan termasuk ke dalam aliran ini. 8. Wahabi. Pendiri gerakan ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Fikih mereka berpegang pada mazhab Hambali yang disesuaikan dengan tafsir dari Ibn Taimiyah. Sebagian penyebut aliran ini Al-Muhammadiyah. Mereka adalah golongan yang ingin membawa Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dalam pemahaman yang murni sesuai dengan persepsi mereka. Pendapat-pendapat mereka antara lain tawasul, istighosah adalah syirik, ziarah kubur hukumnya haram, menghisap rokok haram, dan mengharamkan membangun kubah atau bangunan di atas kuburan. Di Indonesia, aliran ini sudah berkembang sejak tahun 1912. 9. Ahmadiyah. Aliran ini didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Pada tahun 1884, ia mengaku mendapat ilham dari Allah. Kemudian, pada tahun 1901, dia mengaku dirinya menjadi nabi dan rasul, yang diingkari oleh kelompok Ahlus Sunnah dan kelompok Syiah seluruh dunia. Di Indonesia, aliran ini mulai masuk sejak tahun 1924. Ahmadiyah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Ahmadiyah Qadian, menganggap Mirza sebagai nabi, dan 2. Ahmadiyah Lahore, menganggap Mirza sebagai mujaddid atau pembaru Islam. 10. Jamaah Tabligh. Aliran ini didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawi. Kelompok ini aktif sejak tahun 1920-an di Mesir. Di Mewat, India. Markas internasional pusat tabligh adalah di Nizamuddin, India. Aliran ini mengharuskan pengikutnya untuk khuruj atau keluar untuk berdakwah 4 bulan untuk seumur hidup, 40 hari pada tiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2 kali berkeliling pada tiap minggu. Jamaah Tabligh Indonesia sudah berkembang sejak tahun 1952. 11. Ikhwanul Muslimin. Didirikan oleh Hasan al-Banna di Ismailiyah, Mesir pada Maret 1928. Tujuan Ikhwanul Muslimin adalah mewujudkan terbentuknya sosok individu Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, dan menyatukan perpecahan kaum muslimin, kemudian membawa bendera jihad dan dakwah kepada Allah. Ikhwanul Muslimin menolak segala bentuk penjajahan dan monarki yang pro-barat. Di Indonesia, organisasi ini berpartisipasi di bidang politik melalui Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Hizbut Tahrir didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Yerusalem, sebagai partai politik Islam. Pemimpin pertamanya adalah Abdurrahman al-Baghdadi. Pendapat aliran ini adalah untuk menggagas terbentuknya negara Islam sedunia atau khilafah Islamiyah dan menganggap bahwa demokrasi itu haram dan tidak Islami karena demokrasi berarti kedaulatan itu di tangan rakyat, bukan di tangan Allah. Di Indonesia, organisasi ini membentuk ormas dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Dari berbagai aliran di atas, yang mungkin paling banyak menarik perhatian dunia adalah aliran yang berhaluan Khawarij, yang bertujuan mendirikan pemerintahan Islam dengan menghalalkan segala cara termasuk pembunuhan dan pembantaian. Kelompok seperti ini lazim disebut sebagai kaum ekstremis atau teroris. Tapi apa yang mereka lakukan ini telah merusak citra dan kemuliaan Islam sebagai suatu agama. Keinginan untuk mendirikan pemerintahan Islam serta untuk melawan dominasi dan ketidakadilan Barat seringkali menjadi motif yang menggerakkan mereka. Berikut ini adalah beberapa kelompok ekstremis beraliran Khawarij yang menghalalkan darah orang lain yang tidak sesuai dengan kepercayaan kelompoknya yang cukup menyita perhatian dunia. Boko Haram, kelompok teroris yang berdiri pada tahun 2002. Ini bertujuan mendirikan negara Islam di Nigeria.
Mereka mengumpulkan uang dari perampokan dan terutama penculikan yang berujung pada permintaan tebusan. Boko Haram pernah mencuri perhatian dunia setelah menculik lebih dari 200 orang gadis sekolah di Nigeria. Antara tahun 2000 dan 2013, Boko Haram telah menewaskan sekitar 10.000 orang. Pada periode 2006 dan 2011, organisasi itu diduga menghasilkan 70 juta US dollar atau sekitar 847 miliar.